Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Cakim. Kali ini kita akan membahas mengenai permohonan penetapan penguasaan anak oleh orang tua kandung. Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 47 dan 50 Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua nomenklatur yang berkaitan dengan pengurusan anak baik atas diri maupun hartanya. Menurut ketentuan pasal 47, anak yang berumur di bawah usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak baik di hadapan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya. Adapun pasal 50, anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua berada di dalam perwalian kekuasaan wali. Nah, jadi kasus di pengadilan agama itu ketika orang tua bercerai, otomatis ini kalau penetapan penguasaan anak, jadi ketika orang tua salah satu orang tua itu meninggal dunia dan mengurus deposito di bank, itu harus ada penetapan dari pengadilan agama. Walaupun sejogja kan kalau salah satu orang tua meninggal, maka perwalian jatuh kepada orang tua yang masih hidup ya. Akan tetapi ada beberapa lembaga yang menginginkan harus ada penetapan dari pengadilan yang menyatakan memang dia benarlah wali dari anak tersebut. Nah, ini kasus yang terjadi di pengadilan agama. Sebelumnya belum ada nih yang merinci secara khusus tentang perwalian. Akhirnya pada tanggal 26 April 2019, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PP Perwalian. Peraturan tersebut telah diundangkan secara resmi pada tanggal 29 April 2019. Nah, pengajuan permohonan penetapan penguasaan anak perlu didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan tersebut. Alat bukti yang perlu diajukan ke hadapan persidangan sekurang-kurangnya adalah bukti otentik pernikahan pemohon, akta kelahiran anak, serta didukung bukti dua orang saksi yang menguatkan bahwa orang tua tersebut bukanlah orang tua yang biasa melakukan tindakan eksploitasi atau kekerasan terhadap anaknya. Penunjukan wali dan syarat-syarat pergantian siapa yang mengajukan dan diajukan ke mana. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perwalian di dalam pasal 50 sampai dengan 54. Nah, intinya yang bisa diangkat ya yaitu anak-anak yang bisa diwalikan itu menurut Undang-Undang Perkawinan itu yang belum berumur 18 tahun dan belum juga menikah gitu kan. Syaratnya bagaimana wali ini juga bisa ditunjuk loh ketika orang tuanya ini menggunakan surat wasiat gitu kan. Nah, cara jadi wali itu ya dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, amanah gitu kan, bertanggung jawab apabila anak ini dirugikan akibat ulahnya. Nah, apakah wali itu bisa dipecat? Wali itu bisa dipecat gitu kan. Bagaimana bisa dilakukan oleh Dewan Perwalian nama kejaksaan atau penuntut umum, bisa juga oleh saudara-saudara dari anak yang diwalikan ini apabila memang wali yang mengurus anak ini tidak becus atau tidak amanah dalam mengurus anaknya, maka bisa diajukan untuk pemecatan perwalian. Dan ketika mengajukan gugatan pencabutan wali diajukan bersama dengan permohonan penetapan wali yang baru, jadi nggak ada kekosongan wali. Maka oleh karena itu apabila wali yang lama dicabut kekuasaannya, maka pengadilan menunjuk wali yang baru sebagai wali atas diri dan harta anak tersebut. Nah, siapa aja sih orang yang dapat ditunjuk menjadi wali? Bisa keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum. Yang diprioritaskan itu ya memang wali yang kekerabatannya terdekat dengan anak gitu kan, diutamakan ya keluarga. Nah, apa aja yang perlu dipenuhi? Yang pertama, warga negara Indonesia, berumur paling rendah 30 tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut, mendapat persetujuan tertulis dari suami atau istrinya, bagi yang sudah menikah, bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, dan membuat pernyataan. Nah, di pengadilan agama itu ada biasanya kami serahkan namanya itu surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, dan tidak akan memberikan penerapan hukuman fisik terhadap anak. Nah, gitu ya. Terus misalkan mendapat persetujuan tertulis dari orang tua. Kalau orang tua anak yang akan diangkat ini, anak yang akan diwalikan ini
masih ada dan diketahui keberadaannya dan cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, jadi intinya yang diutamakan jadi wali ialah diprioritaskanlah keluarga yang memiliki kedekatan dengan. Nah, saudara yang akan ditunjuk minimal nih, misalkan ditunjuk nih kan kedekatan dengan anak minimal itu usianya itu paling rendah 21 tahun, maksudnya udah dewasa, dia bisa jadi mewalikan kepada anak yang ingin diwalikan. Nah, kalau orang lain atau saudara minimal itu berumur 30 tahun seperti syarat yang dijelaskan sebelumnya tadi. Dan apabila keluarga atau saudaranya tidak ada, maka badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali. Badan hukumnya seperti apa sih yang bisa menjadi wali ini? Ya, salah satunya ya unit pelaksana teknis kementerian atau lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Tentunya misalkan LKSA ini dia memiliki yayasan ya, nggak sembarangan. Jadi memang dia sudah tersertifikasi. Mungkin ini saja pemicu dari bagaimana ngebahas mengenai perwalian. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, tolong tambahkan di dalam kolom komentar. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.